Halo, kita ketemu lagi untuk kita upgrade diri kita lagi bareng-bareng dengan baca buku. Dan kali ini kita akan melanjutin pembahasan kita tentang bagaimana menanggulangi stres. Dimana waktu video kemarin, video sebelum ini kita udah bahas 2 poin. Nanti dan teman-teman bisa termasuk ke sana. Dan kita akan lanjut ke poin berikutnya, yaitu tentang bagaimana menanggulangi stres. Poin yang ketiga, kita akan coba dapetin 3 poin dengan waktu yang singkat dan sederhana kali ini. Poin yang ketiga adalah tentang organisasi. Ketahui apa yang hendak Anda capai. Nah, inilah petunjuk Kristus tentang prinsip ketiga, penanganan stres. Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yohanes 8:14. Prinsip ini berbunyi, ketahuilah apa yang hendak Anda capai. Kristus berkata, aku tahu dari mana aku datang dan aku tahu kemana aku pergi. Jika Anda tidak merencanakan hidup Anda dan menetapkan prioritas-prioritas Anda akan ditekan oleh orang lain untuk melakukan yang mereka anggap penting. Yang mereka anggap penting ya, bukan Anda anggap penting lagi sudah. Setiap hari Anda akan hidup berdasarkan prioritas atau tekanan. Tidak ada opsi lain. Anda dapat memutuskan sendiri apa yang penting dalam hidup Anda, atau Anda dapat membiarkan orang lain yang menentukannya. Kita bisa saja hidup di bawah tirani kemendesakan dan tiba di ujung hari dan berpikir, apakah aku benar-benar sudah menghasilkan sesuatu? Aku sudah menghabiskan banyak energi dan melakukan banyak hal, tetapi apakah aku sudah menghasilkan sesuatu yang penting? Kesibukan tidak selalu berarti produktivitas. Anda bisa saja sibuk sepanjang waktu namun tidak sedang menyelesaikan apa-apa. Persiapan membuat Anda tenang. Dengan kata lain, persiapan menjauhkan tekanan, tetapi penundaan menimbulkan tekanan. Organisasi atau pengaturan dan persiapan yang baik akan mengurangi tekanan karena Anda mengenal siapa diri Anda, siapa yang hendak Anda senangkan, dan apa yang hendak Anda capai. Memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sangat menyederhanakan hidup. Saya minta maaf karena saya juga agak lagi flu. Sediakanlah waktu beberapa menit setiap hari untuk bercakap-cakap dengan Tuhan melalui doa. Cermatilah jadwal Anda hari itu dan putuskanlah, apakah ini yang benar-benar mau aku lakukan dengan satu hari hidupku? Apakah aku bersedia memberikan 24 jam hidupku untuk aktivitas-aktivitas ini? Poin yang keempat, konsentrasi. Fokus pada satu hal setiap waktu. Apakah Anda kadang mendapati diri Anda melantur ke arah lain? Beberapa orang berusaha mengalihkan Yesus dari jadwal rencananya. Mereka berusaha mengalihkannya dari tujuannya. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Yesus hendak pergi, tetapi mereka berusaha menahannya supaya tidak pergi. Yesus berkata kepada mereka, di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dia menolak untuk dialihkan oleh hal-hal yang kurang penting. Prinsip keempat, manajemen stres adalah berfokus pada satu hal setiap waktu. Ini adalah prinsip konsentrasi. Yesus sangat ahli dalam hal ini. Semua orang tampaknya berusaha menginterupsinya. Semua orang memiliki rencana B untuknya. Tetapi Yesus menjawab, maaf, aku harus terus bergerak maju mencapai tujuanku. Dia terus melakukan dengan mantap yang dia tahu Allah mau dia lakukan. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dia tekun, dia gigih, dia fokus. Ketika ada 30 hal yang harus saya kerjakan di meja saya akan membersihkan meja itu dan mengerjakan satu hal. Setelah selesai, saya memilih dan mengerjakan satu hal lainnya lagi. Anda tidak dapat mengejar 2
kelinci yang telinganya dan kaki belakangnya lebih panjang sekaligus. Anda harus fokus pada salah satu dari mereka. Ketika usaha kita terpecah, kita tidak efektif. Ketika kita memusatkan perhatian pada usaha kita, kita lebih efektif. Cahaya yang berpendar menghasilkan terang yang kabur, tetapi cahaya yang difokuskan akan menghasilkan api. Yesus Kristus tidak membiarkan berbagai interupsi menghalanginya untuk berkonsentrasi pada tujuannya. Dia tidak membiarkan orang lain membuatnya tegang, stres, atau terganggu. Prinsip yang kelima, delegasi. Jangan lakukan semuanya sendiri. Suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang sebagai rasul agar dapat menyertai dia dan dapat diutusnya untuk memberitakan Injil. Dengan kata lain, Yesus mendelegasikan wewenangnya. Inilah prinsip yang kelima. Jangan mencoba melakukan semuanya sendiri. Gunakanlah prinsip delegasi. Tahukah Anda mengapa kita menjadi gelisah dan tegang? Karena kita berpikir segala sesuatu bergantung pada kita. Inilah aku yang menatang permasalahan-permasalahan dunia. Semuanya terletak di bahuku. Jika aku sampai membuatnya terlepas, dunia akan hancur. Padahal ketika saya benar-benar melepaskannya, dunia juga tidak hancur. Yesus memanggil dan melatih ke-12 murid agar mereka dapat berbagi beban dengannya. Dia mendelegasikan pekerjaannya. Dia membuat orang lain terlibat. Mengapa kita tidak mendelegasikan? Mengapa kita tidak membuat orang lain terlibat? Mengapa kita mencoba melakukan semuanya sendiri? Ada dua alasan. Alasan pertama adalah perfeksionisme. Kita berpikir, jika aku ingin suatu pekerjaan terlaksana dengan baik, aku akan mengerjakannya sendiri. Pikiran ini baik, tetapi sering tidak berhasil dengan baik karena masih ada terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Kita benar-benar tidak punya waktu untuk mengerjakan semuanya sendiri. Sikap ini sebenarnya adalah sikap yang terlalu berpusat dan menyombongkan diri sendiri, yang berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya seperti yang dapat kulakukan. Sedih ya? Apakah menurut Anda Yesus dapat melakukan pekerjaan lebih baik dari yang dilakukan para muridnya? Tentu saja iya. Tetapi Yesus membiarkan murid-muridnya melakukan pekerjaan itu meskipun Yesus dapat melakukannya dengan lebih baik. Kita perlu membiarkan orang lain melakukan kesalahan-kesalahan agar mereka dapat belajar. Seperti yang dialami para murid. Jangan rampas hak orang lain untuk belajar. Alasan lain kita tidak mendelegasikan adalah rasa tidak aman diri kita sendiri. Bagaimana jika aku menyerahkan tanggung jawab ini pada orang lain dan ia melakukannya lebih baik? Pikiran itu mengancam kita. Padahal Anda tidak akan terancam oleh kemungkinan itu jika Anda mengenal siapa diri Anda. Siapa yang hendak Anda senangkan dan apa yang hendak Anda capai. Dan satu hal, apa yang akan Anda fokuskan. Untuk bisa efektif, Anda harus membuat orang lain terlibat. Karena Anda tidak dapat berfokus pada lebih dari satu hal setiap waktu dan melakukannya dengan efektif. Nah teman-teman, kita belajar 3 poin yang baru di mana kita dapat menanggulangi stres. Yang pertama, kalau kita mau menanggulangi stres, kita harus tahu apa yang mau kita capai. Kemudian kita harus fokus pada satu hal saja dulu, baru kerjakan yang lain. Kalau kita terlalu banyak kerjakan banyak hal pada waktu yang sama, itu akan membuat kita menjadi stres, bukan menanggulangi stres lagi. Dan juga poin yang ketiga, kita harus belajar untuk mempercayakan kepada orang lain. Jangan lakukan semuanya sendiri. Ini perlu untuk kita tidak mudah stres. Kiranya video kali ini juga akan menolong untuk mengupgrade diri kita dan menambah wawasan kita. Sampai ketemu lagi.